Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung masuk ayat yang berikutnya. Ayat 255. Ada satu hal yang saya pelajari dari soalan sedekah, yakni unpredictable. Tidak terduga. Min haitsu la yahtasib. Tidak terduga. Yang berasal dari luasnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibarat ini adalah bumi. Kalau kita hanya satu titik saja, sini aja rezeki kita diri sini aja. Sebenarnya kita seperti menutup pintu yang lain. Tapi ketika ini kita buka untuk Allah Subhanahu wa taala, maka pintu rezeki kita dari semua juga terjadi. Dari semua ini datang. Dari hal-hal yang tidak kita duga. Unpredictable min haitsu la yahtasib berasal salah satunya dari luasnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi emang gak bakalan kejangkau sama otak kita. Kenapa kok Allah bisa ngebalas segitu tuh gak bakal kejangkau. Secara kalau kita kerja perlu 30 hari dulu kok baru gajian. Perlu 28 hari dulu kok baru gajian. Tapi di sedekah gak berlaku. Terbolak-balik sudah. Ente bayangin coba. Ada orang rumahnya mau dijual. Untuk nutup dia punya keperluan. Sementara dia punya duit nih 6 juta. Rumahnya kira-kira 400 jutaan. Keperluannya kira-kira 100 jutaan. Dia kesana kesini kesana kesini kesana kesini. Lah kan kalau Allah bilang enggak. Hingga suatu saat dia pasarkanlah rumah 400 juta ini. Lalu sedikit demi sedikit uang 6 jutanya habis tersisalah kira-kira 2 juta sekian. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Orang ini kemudian menyedekahkan uangnya dengan 2 juta ini. Ceng. Unpredictable moment terjadi. Unpredictable answer terjadi. Jawaban yang tidak diduga terjadi. Min haitsu la yahtasib terjadi. Karena luasnya kekuasaan Allah. Nanti kita lihat korelasinya dengan suratul Baqarah juga. Ayat 261. Ketemu nih korelasinya. Ada orang kemudian datang ke dia. Ini rumah ada garasinya. Ada halamannya. Dan di pinggir jalan. Tidak pernah terpikir sama dia, rumah ini bakalan bisa dijadikan usaha. Nggak kepikir. Hingga ada orang datang ke dia. Assalamualaikum Bu Haji, Pak Haji. Oh saya belum haji nih, jangan dipanggil Bu Haji. Belum haji 3 kali. Aduh ampun. Harusnya umat Islam marah loh. Sosok haji dimain-mainin. Sosok ustadzah dimain-mainin. Itu tuh sebenarnya ngeledek atau nyari duit sih. Secara sinetron yang dulu pernah saya bikin saja sekarang sudah agak ternoda. Saya menyesal juga tuh memberi satu nama itu. Dulu saya membintangi salah satu sinetron di tahun 2005. Benar. Testimoni dari seorang pedagang yang dia jualan sesuatu pakai gerobak, tahu dong? Apa itu judulnya? Kemudian bisa pergi haji. Nah jadilah nama sinetron. Nah sekarang jadi sinetron stripping. Tapi kayak gitu. Ampun saya sempat ngelihat itu ya sekali 2 kali gitu. Ya Allah salam. Tapi bisa juga itu adalah cerminan dari masyarakat itu sendiri. Ya dari kami kalangan ustadz-ustadznya juga harus istighfar. Iya kali emang begitu kali. Terus dari kalangan haji juga ya emang begitu kali. Banyak juga haji yang nipu. Tapi kan masa iya sih semuanya begitu kan enggak. Kalau begitu kan jadi mengeneralisir. Dan yang masalah kan yang nonton anak-anak. Remaja-remaja kita. Yang akhirnya mereka akan bilang, agama Islam ya gitu. Gitu. Stereotip loh. Jadi ngomongin itu loh. Tadi sambungannya kemana tuh? Nah udah dah. Iklan dulu. Sono. Jalan.
Maaf ya tadi agak melenceng. Remote-nya di saudara sebenarnya. Kalau saudara nggak menonton ya nggak bakal laku juga. Pasti diturunin oleh TV-nya. Persoalannya ente nonton juga sih. Itu dia jadi laku. Kalau laku nggak bakal diturunin. Tambahin nih ya. Jangan-jangan yang tadinya sehari cuma sekali 3 kali lontar bikinnya. Pagi siang sore. Tambahin bener. Tadinya sejam jadi 3 jam. Saya bingung juga tuh. Saya tuh ya kalau jadi ya namanya kan kalau jadi ya kan. Kalau jadi presiden gitu, gua tegur tuh. Ini bangsa saya mau dikemanain kalau nonton sinetron sampai 3 jam. Lah dari jam 8 sampai jam 11, itu waktunya belajar. Hah? Waktunya anak-anak Indonesia belajar, pagi hari ada musik segala macem. Kalau aneh jadi orang di negeri ini nih, ya sekarang gue jadi orang kali ya. Makanya gue ngomong. Gak perlu lah jadi presiden, jadi menteri. Saya ngomong lah, main semua lah. Ente punya remote, matiin aja remote-nya. Matiin TV-nya. Jangan sampai jam 9 pagi, lu pagi-pagi udah punya dosa. Ngeliat perempuan joget-joget di panggung. Sementara auratnya kemana-mana lah, anak kita ngeliat. Lah ibu juga sih, supaya anak anteng didudukin dah tuh. Nonton musik. Supaya anak gak ngeganggu emaknya masak. Nah, anak dari kecil udah didudukin depan TV. Ya saya beristighfar, kita berdoa pada Allah. Mudah-mudahan semua TV diberkahi Allah SWT. Semua pemilik TV disadarkan Allah SWT bahwa ternyata di tangan para pengelola TV, pemilik TV dan para pengelolanya, subhanallah, kemajuan bangsa ini pun ada di tangan mereka semua. Biru-biru, merah-merah, hitam-hitam gitu. Betul. Kenapa? Kayak kekuasaan itu kan juga kekuasaan Allah. Kan? Nah, kalau Allah sudah meneteskan kekuasaan itu kepada seseorang, imma itu di usaha, imma itu di kekuasaan memang kekuasaan, maka ada pertanggungjawaban. Kita berdoa mudah-mudahan semua TV oke, apalagi Antv. Insyaallah saya doain. Oke, kita kembali. Al-Baqarah 255, surah Al-Baqarah 255 ini dikenal dengan ayatul kursi, ayat kekuasaan. Korelasinya dengan Al-Baqarah 261 kita akan lihat. Ujung dari 261 adalah wallahu wasi'un alim. Allah ini maha luas gitu, dan maha mengetahui. Ini 261 nih. Ujungnya adalah wallahu wasi'un alim. Sedangkan di Al-Baqarah 255 ada ayat yang bunyinya wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Betapa luasnya kekuasaan Allah. Jadi menurut otak manusia, uang cash tinggal 2 juta. Oh dijual 400 juta. Pikiran sederhana dia, jual aja deh. Saya sih gak mau minjem-minjem dari orang deh. Bagus tuh. Oh. Kita gak ada yang bisa lagi kita jual kecuali rumah kita udah bismillah dah. Kita jual dah. Biar orang lain gak tahu kesusahan kita. Nanti kita pindah aja deh. Ke rumahnya 300 jutaan. Atau kita ngontrak dah. Sisanya buat usaha. Cakep. Cakep banget. Tapi ternyata dia melakukan nih perbuatan yang mengundang kekuasaan Allah yang lain. Nih, otaknya di sini nih. Dia pikir hanya dengan jual rumah bisa kemudian terselesaikan masalahnya. Sementara kekuasaan Allah itu lebih luas daripada pikiran dia. Jalan itu lebih banyak daripada jalan yang diperkirakan oleh dia. Nah, dengan sedekah, sesungguhnya saudara menginvite kekuasaan Allah masuk ke dalam dunia saudara, kehidupan saudara. Subhanallah. Oke, dia melakukan di sedekah. Allah hadirkan orang datang ke dia. Assalamualaikum Pak Haji, Bu Haji. Saya belum haji. Apalagi sampai 3 kali. Nyender, Ustadz nyender. Iya, pagi-pagi ya. Kita doain kok, kita doain. Insya Allah. Pemainnya pada dapat rezeki yang banyak, amin. Produsernya bisa punya manfaat, amin. Skenario bisa lebih baik, amin. Kita butuh kok tontonan-tontonan yang menghibur rakyat tuh pusing. Ya, dengan hiburan-hiburan korupsi segala macam. Pusing. Jadi kalau ada tontonan kayak gitu bagus juga. Tinggal dilempeng-lempengin aja dikit, bikin halus, ya. Apa kata orang ini? Saya mau nyewa aja gimana? Nggak mau beli. Sewa berapa ya? Ya Bu Haji berapa?
Tahu ya, saya belum pernah nyewain rumah sih gitu. Gini aja Bu Haji, kalau saya sewa rumah Bu Haji 20 juta, dikasih nggak? Ya Allah gede banget ya Pak, 20 juta, cuman saya ini punya kebutuhan Apa kebutuhannya? Ya nggak enak, masa mau orang nggak saya kenal, saya ngomong, ya barangkali saya bisa bantu apa begitu. Ya bapaknya aja deh yang ngomong. Ntar bapaknya kemari asar, kemari lagi aja asar. Ya sudah, ntar saya kembali lagi Bu. Datang nih asar, ngobrol bertiga. Ternyata si pengontrak ini tahu kebutuhannya 100 juta. Apa kata si pengontrak? Ya udah kalau gitu, saya sewa aja 5 tahun Bu Haji. Kan jadi 100 juta tuh. Pak Haji, gimana? Saya sewa 5 tahun. Alhamdulillah sih, bagus. Cuma ntar saya tinggal di mana? Lebih indah, jangan 5 tahun kontraknya. 10 tahun. Kalau 10 tahun jadi 2 juta tuh. Tuh sama aja beli dong. Ya kagak, situ kan jadi nolongin saya. Kalau situ ngasih saya buat 10 tahun, saya kasih bonus deh. Saya kasih bonus, kita panjangin setahun. Jadi 11 tahun, 10 tahun gratis. 1 tahun. Rupanya dia udah survei tuh. Dia udah survei lokasi, dia udah survei. Emang rumah ini cocok dah tuh buat kantor dia. Terus dia pikir juga, di mana-mana orang kalau nyewa ntar tahun depan naik. 10 tahun oke juga nih. Diikat dah tuh, cek, ceng. 200 juta ngalir, sat. Dibayar tuh. Tanpa hilang nggak? Rumahnya hilang nggak? Nggak hilang. Berapa tuh 200 juta kelipatan dari 2 juta? Baru 100% bos. Sorry, 100 kali lipat. Padahal Allah menjanjikan berapa? 700 kali lipat. Plus. Dahsyat ini sedekah. Rugi. Kalau kita miskin, banyak masalah, utang banyak. Anak juga berantakan. Pekerjaan ancur-ancuran. Usaha morat-marit. Lagi butuh rumah, butuh kendaraan. Butuh usaha, butuh modal, sedekah, solusi. Kita baca bareng-bareng suratul Baqarah ayat 255. Dan habis membaca ayat ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah yang Maha memiliki segala rahasia dari ayat ini menjawab segala doa kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Wa huwal 'aliyyul 'azim. Allah, tidak ada Tuhan selain Allah yang maha hidup, yang terus menerus mengurus makhluk, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat, pertolongan, bantuan di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang dia kehendaki. Kekuasaannya meliputi langit dan bumi, dan dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan dialah Allah
maha tinggi lagi maha besar. Kita berdoa pemirsa. Yang rendah mudah-mudahan Allah tinggikan. Yang hina mudah-mudahan Allah muliakan. Yang sempit mudah-mudahan Allah luaskan, Allah lapangkan. Yang susah Allah senangkan. Yang bersedih Allah gembirakan. Yang kurang Allah cukupkan. Yang sedikit Allah banyakkan. Yang miskin Allah kayakan. Yang sakit Allah sehatkan. Yang sendiri Allah bikin dia jadi berdua, bikin berjodoh dengan yang saleh-salehah. Yang belum beranak pinak mudah-mudahan diberikan anak keturunan. Amin ya Allah rabbal alamin. Yang butuh pekerjaan Allah kasih kerjaan. Yang butuh usaha mudah-mudahan Allah kasih usaha. Allah kasih modal dari jalan yang halal, bukan dari jalan yang haram. Yang lagi butuh proyek Allah kasih proyek yang bagus, yang tidak perlu nyonggok, tidak perlu menyuap. Yang lagi galau, resah, khawatir, gelisah, mudah Allah tanamkan ketenangan di hatinya, di pikirannya, mengalir di seluruh pori-porinya. Insya Allah. Yang lagi banyak urusannya dengan banyak orang, mudah-mudahan urusannya diberesin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan satu demi satu, tapi selesai semuanya. Yang lagi punya utang banyak, mudah-mudahan Allah lunasi. Yang lagi pengen menikah, udah ada tanggalnya, udah ada gedungnya, udah sewa cateringnya, mudah-mudahan jadi. Jangan sampai batal. Yang menuntut ilmu biar pada lulus. SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dia terus sampai S3. Rezekinya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selama sekolah, mudah-mudahan tidak tinggal sholat yang fardu, gemar melaksanakan sholat yang sunnah di masjid berjamaah, apalagi bila sehat. Buat teman-teman guru yang saat ini punya profesi guru, mudah-mudahan satu demi satu bisa berangkat ke Baitullah Al-Haram. Bisa banyak rezekinya, bukan cuma dari pemerintah atau dari sekolah yang bersangkutan, tapi dari Allah, Allah banyakin rezekinya. Amin. Buat yang lagi ngojek dan motornya belum lunas, biar lunas motornya. Amin. Buat yang lagi narik angkot, mudah-mudahan bisa punya angkot sendiri. Amin. Buat yang sedang usaha, biar Allah tolongin. Asal dia perhatian juga sama apa yang Allah syariatkan buat dia. Pagi-pagi sempetin duha, zuhur sempetin berjamaah, asar, maghrib, isya, kalau perlu subuh juga ke masjid, insya Allah. Kalau perlu juga dia bangun malam. Buat yang masih pada susah, insya Allah kita berdoa dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama. Susah bangun malam, susah sholat subuh berjamaah, ngantukan bawaannya, susah banget bangun paginya. Kalau udah bangun bawaannya pengen tidur lagi. Mudah-mudahan dia bisa kemudian bangun malam, bisa disambung sholat subuh berjamaah, terus olahraga, biar nggak jadi orang yang malas. Yang pada gembul makannya, biar pada sayang sama badannya. Yang kebanyakan makan, terbaliknya pada sakit, penyakitan, urusan jadi berabe. Mudah-mudahan yang pada kurus ceking, biar normal, ya, biar gizinya bagus. Ini kameramen ada yang senyum, ada yang kurus banget emang. Insya Allah lah, ya kita pengennya tuh sehat, normal gitu. Buat yang punya perusahaan ya, mudah-mudahan berkah dia mengayomi anak-anaknya, karyawan-karyawannya, dan keluarga dari karyawan-karyawannya. Mudah-mudahan orang yang ikut dengan dia bisa mendapatkan manfaat banyak. Mari kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan doa kita terangkum semua dalam Al-Fatihah ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita tidak membahas surah Al-Baqarah ayat per ayat ini secara detail. Bukan di sini tempatnya. Insyaallah di www.wisatahati.com. Kuliah online bersama Yusuf Mansur. Daftarkan diri saudara, mudah-mudahan menjadi amal jariah kita semua. Terima kasih. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.